Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah movie dari Jepang yang berjudul Sihir Love. Jadi movie ini menceritakan tentang seorang mangaka yaitu Shinji Izumoto yang diperankan oleh Tomohisa Yamashita yang mendapatkan tawaran film untuk sebuah manganya. Nah, di sini ada juga yang bernama Hibiki Aida diperankan oleh Yuko Araki. Dia merupakan seorang tunarungu dan tunawicara dan merupakan salah satu fans beratnya Shinji. Jadi dari manga-manga Shinji dia merasa hidupnya itu lebih berwarna. Nah, suatu hari ketika akan mencapai puncak karirnya, jadi selama ini Shinji itu membuat banyak banget manga dan salah satu manganya itu sangat disukai oleh banyak orang, bahkan mau difilmkan gitu teman-teman. Nah, jadi dia harus menyelesaikannya sampai ending. Dan dari situlah nama Shinji ini mulai terkenal gitu. Nah, di puncak karirnya ini tiba-tiba dia didiagnosis menderita glaukoma di kepalanya, dimana dia itu tidak bisa melihat gitu. Jadi dia itu menjadi buta. Karena pekerjaannya ini melibatkan indera penglihatannya, jadi dia resign dari pekerjaannya gitu teman-teman. Nah, dia juga mempunyai seorang nenek yang lumpuh. Jadi selama ini Shinji ini juga merawat neneknya yang diperankan oleh Mari Natsuki. Jadi dia itu merasa sangat putus asa. Selama berminggu-minggu dia itu tidak berinteraksi dengan siapapun dan dia hanya mengumpati dirinya sendiri. Nah, suatu hari Shinji ini berniat untuk bunuh diri karena merasa dia itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi dalam hidupnya gitu. Nah, karena si Hibiki Aida tadi itu khawatir dengan kondisi Shinji, jadi manga Shinji yang sangat populer itu tiba-tiba hiatus, tidak ada kelanjutannya, yang membuat si Hibiki Aida penggemarnya ini menunggu dan dia mencari tahu di mana tempat tinggalnya Shinji karena dia merasa khawatir. Akhirnya dia mendatangi tempat tinggal Shinji dan tepat pada saat itu Shinji sedang melakukan percobaan bunuh diri. Nah, untung aja si Hibiki ini langsung menolong Shinji. Dan dari situlah Shinji mulai menerima keadaannya dan dia berusaha dengan keadaannya yang sekarang untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi ini awal mula dia didiagnosis tidak bisa melihat. Neneknya di sini dia tuh tidak percaya dan dia tuh menganggap cucunya ini hanya bercanda gitu teman-teman. Nah, di sini si neneknya ini karena juga butuh untuk dirawat, sedangkan kondisinya Shinji juga tidak memungkinkan, akhirnya nanti si neneknya ini titipkan di tempat perawatan gitu. Neneknya itu belum percaya, merasa cucunya ini hanya bercanda, tetapi ketika si cucunya ini menyuruhnya untuk menelpon ambulans, menelpon rumah sakit, dia itu percaya dan sangat terpukul karena mengetahui kondisi cucunya ini. Jadi di sini Shinji mulai beradaptasi dengan keadaannya dan ini adalah rekannya Shinji dalam pekerjaan. Jadi dia itu juga disuruh untuk mencari pekerjaan lain gitu karena Shinji sudah tidak bisa meneruskan manganya lagi. Nah, ini dia melakukan sebuah tes gitu dan si dokter mendiagnosa dia menderita glaukoma akut di otaknya gitu teman-teman. Nah, di sini si Shinji menanyakan apakah dia masih bisa melihat atau tidak. Si dokternya ini tidak yakin dengan hal tersebut gitu. Jadi dokternya tidak bisa memberikan harapan atau kepastian tentang penglihatannya si Shinji. Jadi suatu hari Shinji ini saat sedang mengerjakan sebuah proyek, dia itu tiba-tiba pingsan gitu. Jadi tangannya ini tiba-tiba seperti tidak bisa fokus, terus bergetar gitu teman-teman, dan dia tuh juga merasakan pusing yang sangat luar biasa. Tubuhnya juga kejang-kejang hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Nah, dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan di situ dia mendapatkan diagnosis tentang kondisinya dan dari situlah dia juga tidak melanjutkan profesinya sebagai mangaka. Jadi sebelum-sebelumnya dia itu sudah merasakan gejala sakit di kepalanya, namun dia mengabaikan itu dan dia menganggap itu karena dia sering begadang untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi dia hanya mengobati sakit kepalanya dengan minum obat biasa gitu teman-teman. Jadi Shinji ini sudah pernah berada di titik keputusasaan yang hampir mau bunuh diri, terus akhirnya dia bertemu dengan Hibiki Aida
Jadi keduanya ini pun nantinya akan saling melengkapi. Jadi Hibiki yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, dia itu dengan tulus merawat Shinji yang tidak bisa melihat gitu. Meskipun awalnya mereka tidak mendapatkan restu dari neneknya si Shinji, berkat ketulusannya si Hibiki akhirnya mereka mendapatkan restu gitu teman-teman, dan mereka pun tinggal serumah. Si Hibiki merawat Shinji dan hari-hari mereka itu sangat bahagia gitu. Nah di sisi lain ada seseorang juga yang mengincar Hibiki, yaitu teman masa kecilnya yang ingin menikahi Hibiki, dan dia itu merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan yang cukup besar gitu. Nah di sini Shinji mulai mau menyelesaikan manganya, jadi dia dibantu oleh asistennya yang tadi itu, meskipun beberapa kali dia masih sering merasakan sakit di kepalanya. Nah jadi lelaki ini dia itu adalah orang yang menginginkan si Hibiki itu gitu teman-teman, dan di sini dia mengetahui bahwa selama ini Shinji ini tidak bisa melihat bukan karena glaukoma, dia juga sering mengalami pusing dan badannya itu kayak kejang-kejang gitu, dan itu bukan karena glaukoma melainkan karena sebuah tumor di kepalanya, yaitu malignan tumor gitu, dokternya mengatakan seperti itu. Dan karena posisinya yang sangat berbahaya, si dokternya itu pun bahkan tidak bisa mengoperasi si Shinji gitu teman-teman. Jadi di sini Shinji itu tadi ditemukan tergeletak di jalan dan akhirnya dibantu oleh orang laki-laki yang tadi itu. Jadi CEO yang tadi itu sudah mulai membuntuti si Shinji gitu. Jadi dia tuh sebenarnya baik, tapi karena ambisinya untuk mendapatkan Hibiki, kadang-kadang dia tuh juga tidak berperasaan gitu. Karena dia yang mengikuti Shinji, makanya dia melihat Shinji ini pingsan dan dia langsung membawanya ke rumah sakit. Nah di sini Shinji tiba-tiba bergetar lagi gitu tangannya dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini juga dalam beberapa momen Shinji ini merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa, dan ternyata itu karena ada tumor di kepalanya. Jadi penyebab kebutaannya ini bukan karena sebuah glaukoma, tapi karena sebuah tumor gitu teman-teman. Dan yang hanya bisa menyembuhkan itu di negara Amerika gitu. Jadi dokternya menyarankan agar Shinji melakukan pengobatan di sana. Nah ini adalah titik keputusasaan Shinji yang kedua kalinya. Jadi dia itu tidak mau merepotkan si Hibiki lagi, dan dia sudah menyerah terhadap hidupnya. Di tengah salju yang sangat lebat, dia itu duduk seorang diri dan dia melukiskan sebisa dia melukiskan wajah Hibiki dan menulis bahwa dia sangat mencintai Hibiki gitu. Nah Hibiki ini sebelumnya sudah mencari kemana-mana dan akhirnya dia sudah menemukan Shinji dalam keadaan pingsan gini teman-teman. Nah di sini Hibiki itu sangat histeris banget dan dia nggak mau kehilangan Shinji karena dia merasa Shinji itu adalah kehidupan dia gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.